Assalamualaikum teman-teman. Ya, saya harap teman-teman malam ini sehat-sehat saja. Jadi memang saya sengaja untuk live ini karena apa? Saya berpikir siapa tahu aja ada teman-teman atau para sahabat yang kebetulan lagi meregia batuan atau merosting material atau ingin berdiskusi. Ya, karena uh, banyak juga ya teman-teman ya yang bertanya tentang peluang pekerjaan seperti ini. Ya, bagaimana peluangnya, Mas? Nah, jadi saya itu hanya ingin mau mengatakan kepada teman-teman bahwa uh, peluang pekerjaan atau peluang pekerjaan seperti ini itu masih sangat besar, ya sahabat ya. Karena apa? Enggak berarti bahwa nanti kita memiliki modal yang banyak baru bisa usaha seperti ini. Ya, berapa saja modal yang ada, ya kita bisa kerja emas. Berapa saja modalnya itu bisa. Ya, walaupun modalnya cuma modal tenaga, itu bisa. Tidak berarti bahwa nanti ada modal besar seperti orang mau buka toko baru bisa bergerak. Nah, itu teman-teman saya sampaikan kepada itu yang bertanya, kalau ingin usaha seperti ini itu modalnya berapa saja. Ya, jangan berpikir bahwa harus ada ini, ada itu, enggak, saudara. Ya, cukup kadang-kadang kita itu hanya modal sekop sama dulang ke sungai. Itu udah bisa dapat emas. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah itu carilah teman yang memang seorang penambang atau pekerjaannya itu tentang emas. Jadi sedikit banyaknya teman-teman pemula yang atau orang yang masih awam yang kepingin kerja emas itu paling tidak punya sedikit gambaran. Ya, itulah enaknya kalau kerja emas. Berapa saja modalnya itu bisa. Ya, kalau modal banyak terus mau kerja emas ya luar biasa. Enggak pakai lama itu berhasil. Karena dia bisa beli ini, beli itu. Tinggal dia mau belajar aja. Nah, dia belajar prakteknya seperti apa. Jadi ya saya hanya sekedar menyarankan kepada teman-teman bahwa pekerjaan emas itu bukanlah pekerjaan yang harus mengekang waktu kita, enggak. Kita bisa kerjakan dengan santai, kita nggak perlu meninggalkan pekerjaan yang pertama. Mau 1 kali seminggu oke, mau 1 kali sebulan juga oke. Ya, karena pekerjaan-pekerjaan seperti ini ya sahabat itu ada juga yang hobi. Ya, jadi nggak mesti bahwa kita itu harus kayak mana itu ya. Ya, kalau bisa fokus ya alhamdulillah. Kalau bisa fokus, namun kalau hanya iseng dan hobi ya ini nggak apa-apa, itu sudah bisa dapat emas juga. Cukup ke sungai, bawa sekop dulang, yang penting sudah ada gambaran bahwa seperti ini caranya kalau kita ke sungai, ya itu udah bisa. Bukan berarti nanti ada mesin tuh bikin mata jet baru bisa dapat emas, enggak saudara. Dari kemauan saja, saudara mau belajar, ya itu saja, itu kuncinya. Kalau modal itu saudara sepertinya itu akan datang dengan sendirinya nanti. Kalau saudara sudah bisa, sudah tahu cara-caranya seperti apa, itu dengan sendirinya modal itu akan datang. Kita seperti membuka pintu yang di dalam ruangan itu banyak pintu. Seperti itulah kira-kira gambarannya. Uh, saya cukup risih juga ya sahabat, karena kita harus memperlihatkan ini dan itu. Uh, Kayak mana ya, tapi memang tuntutan kita itu ya harus seperti itu kan. Nggak mungkin ya sahabat bahwa saya harus menyampaikan sesuatu yang membuat teman-teman itu keliru. Saya takut berdosa juga sahabat, dosa jahriah namanya. Saya terima terus itu kalau saya memberitahu sesuatu yang salah. Ya, jadi ya
Seperti itu jawaban untuk teman-teman yang masalah ingin mau buka usaha, berapa sih modalnya. Saya memang sengaja tutorialkan itu karena banyak yang salah paham tentang itu. Sejujurnya kalau mau usaha emas itu berapa saja itu modalnya. Yang penting saudara mau belajar, uh, itu saya pun demikian. Kemarin-kemarin kan cuma modal dengkul aja teman-teman. Ya, jadi seiring berjalan dengan waktu kan kita punya teman tuh, ada kawan. Ya, bisa bantuin memberi informasi tentang peralatan. Ya, kita belajarlah juga tentang itu. Jadi kita nggak pintar langsung dari sononya, kita juga belajar, bertanya sama kawan yang memang profesinya di bidang itu. Yang jelas peluang untuk usaha seperti ini ya sahabat ya, itu sangat besar. Ya, betul-betul sangat besar. Apalagi kalau daerah-daerah seperti di daerah timur sana, di Sumatera juga banyak. Namun yang namanya pasir hitam itu memang cuman sedikit orang yang geluti itu. Kebanyakan itu dibuang. Ya, itu peluang besar itu ya. Itulah maksud saya, peluang besar untuk kita proses lagi material itu agar bisa menjadi itu punya nilai ekonomis lah, nilai tambah lah. Ya, terima kasih teman-teman sudah merespon. Jadi saya berharap itu saya memang sengaja ya sahabat ya, siapa tahu saja malam ini ada teman-teman yang lagi mau mengolah material. Ya, jujur aja bahwa material itu enggak mesti harus di regia dulu baru bisa dapat emasnya. Regia itu hanyalah salah satu cara untuk mengambil emas. Enggak mesti bahwa nanti di regia baru kita bisa ambil emasnya. Enggak, enggak seperti itu sahabat. Itu cuma salah satu caranya saja. Masih ada cara yang lain. Halo Bang, di absen ya. Terima kasih saudara. Terima kasih saudara. Terima kasih banyak. Ah, kalau bukan karena dukungan saudara ya channelnya juga ya paling jalan di tempat, nggak ada respon sama sekali. Namun ini ya saya berterima kasih sekali. Insya Allah kedepannya kita akan menunjukkan sesuatu yang mungkin saja ada berguna untuk teman-teman yang kebetulan ingin mencoba usaha-usaha seperti ini. Ya, karena usaha ini saudara itu nggak mesti bahwa modal kita harus banyak. Ini berapa saja modalnya kita bisa langsung eksis. Ya, nggak mesti bahwa seperti toko itu kan nanti banyak barangnya, bikin dulu gedungnya baru bisa kerja. Kalau emas enggak. Kalau saudara berdekatan dengan sungai, cukup dulang sama skop itu udah bisa. Ya, kan banyak juga tuh teman-teman yang lagi kebingungan tuh. Nah, kalau soal regia itu kan lain lagi. Bergelut di dunia kimia itu lain lagi. Sebenarnya ya sahabat ya, kimia itu hanya digunakan hanya untuk menguji material itu. Bukan kimia itu menjadi pokok pembahasan kalau kita mau mencari nafkah di situ. Ya, disinilah kita memerlukan sedikit keterampilan dan peralatan agar kita bisa mengurangi ketergantungan sama bahan-bahan kimia itu. Walaupun dengan cara yang seperti ini kita menggunakan kimia, namun itu skalanya sangat sedikit. Kita hanya butuh satu kimia saja, itu sudah bisa. Sudah sangat bisa. Kita cukup nitrat saja. Nah, yang penting kita sudah tahu prakteknya bahwa mengambil konsentrat seperti ini. Itu yang saya ada tunjukkan beberapa kali. Itu memang betul. Kalau untuk kelas pemula itu bisa itu dilakukan itu saudara. Sangat bisa karena saya sendiri sering praktekkan. Ya, kalau hanya untuk sekedar beli-beli rokok, untuk nutup-nutup sehari itu bisa, sangat bisa. Saudara nggak perlu hafal tentang kimia itu yang seperti ini nggak. Cukup itu saja dulu. Ya, jadi ya
Saya harap itu teman-teman itu memahami bahwa eh, tentang emas tidak melulu bahwa kita harus berkecimpung dengan kimia, ya itu keliru. Ya jangan itu teman-teman, karena apa ya, sejujurnya itu kami ya memberitahu tentang regia dan lain-lain. Sejujurnya itu bertentangan juga, karena itu membahayakan bagi kesehatan. Ya, kita cukup memberitahu bahwa kalau mau menguji material itu menggunakan cara ini. Nah, setelah nanti sudah mengetahui bahwa material itu ada kandungan emasnya, nah baru kita praktekkan cara yang kedua, yang nggak banyak menggunakan kimia. Ya, jadi bukan kimia itu yang harus kita gunakan untuk mencari nafkah gitu. Enggak, bukan seperti itu maksudnya teman-teman. Mahal kimia itu. Harus beli terus kita. Harus beli ini, beli itu banyak itu ya, banyak, mulai dari rentetan kimia itu ya. Untuk regia saja itu udah berapa jenis. Belum waktu yang kita gunakan untuk itu. Nah, kenapa kita tidak berpikir untuk mengambil konsentratnya saja, inti dari material itu? Nggak perlu kita harus ngolah itu yang kosong, yang hampa. Nah, makanya saya beberapa kali tutorial kali itu mengambil konsentrat. Nah, nanti yang halus-halus itulah yang kita olah tong menggunakan sianida. Dan sianida itu bisa digunakan lagi selanjutnya, nggak dibuang. Jadi satu kali aja beli sianidanya, nggak beli berulang-ulang. Ya seperti itu teman-teman. Jadi saya bingung juga kalau harus beli pesan kimia itu sampai berapa, kecuali kalau untuk skala industri. Tapi kalau untuk rumah itu, untuk usaha-usaha rumahan, misalnya kita mau ngolah material misalnya kan, kita sudah ngambil konsentratnya ya sahabat ya, kita sudah ngambil konsentratnya. Jujur aja konsentrat itu biasanya ya, kalau memang batuan emas itu sudah terlihat debu-debu emasnya itu pada saat kita dulang. Nah, itu ambil saja konsentrat itu, inti dari konsentrat itu yang diambil itu langsung dibakar, campur dia dengan tembaga sebagai logam kolektor, langsung cukim. Nggak perlu sahabat regia lagi, harus begini, harus begini. Lama prosesnya. Coba lihat tutorial yang lain tuh, tutorial saya yang lain tuh sahabat. Perlu 3 hari baru selesai. Ujung-ujungnya dapat emas 0,5 gram. Nah, kenapa kita tidak logamkan saja? Kan bisa. Nah, makanya itu saya beberapa kali tutorialkan khusus untuk melogamkan. Karena di pelogaman itulah tahap inti, tahap krusial dari pekerjaan seperti ini. Jadi latihan terus melogamkan, latihan terus melogamkan. Kalau sudah lihai teman-teman ya, kita nggak perlu juga itu di rumah saja, itu cukup ngambil material bawa ke rumah itu sudah bisa menghasilkan. Yang penting teman-teman sudah menguasai inti dari pekerjaan ini, yaitu pelogaman. Teman-teman nggak perlu hafal tentang kimia itu tugasnya profesor itu ya, seperti itu. Kimia-kimia itu kan diperuntukkan hanya untuk obat-obatan. Sementara kita hanya untuk emas saja. Itu memang ya kalau bisa kita pelajari lah, cuma nggak wajib. Karena masih ada cara yang lain yang kita nggak menggunakan emas, kita nggak gunakan kimia, dan kita bisa dapat emas. Masih ada. Ya gitu teman-teman. Jadi itu saya sekedar menjawab sama salah satu teman-teman kita bahwa usaha seperti ini itu nggak mesti bahwa nanti banyak modalnya baru bisa jalan. Enggak, berapa saja modalnya, tanpa modal sekalipun. Artinya dalam tanda kurung uang ya. Tapi kalau bagi kami itu kan modal kan pengetahuan dan tenaga kan modal juga namanya. Maaf ya teman-teman, mati lampu.
Maaf ya sahabat, sebentar saya baiki dulu. Maaf ya teman-teman. Lampunya itu nakal itu lampunya. Oke teman-teman, siapa tahu ada teman-teman yang ingin bertanya. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Silakan teman-teman. Lagi meregia atau lagi merosting ya. Kalau misalnya ada teman-teman yang lagi merosting material ya, usahakan itu betul-betul panas. Jadi kalau kita menggunakan wajan dari besi ya, kalau merosting itu usahakan medianya itu media besi, jangan pakai aluminium karena biasanya akan meleleh. Itu pakai besi lah. Kalau tanah itu bisa juga, namun saya sarankan menggunakan besi karena suhunya lebih cepat naik. Kalau kita merosting itu betul-betul harus panas ya. Buat saja jadi segosong mungkin, buat saja seperti itu, karena nanti pada saat kita mau meregia itu nggak banyak lagi, artinya pengganggu itu berkurang ya. Itu kalau materialnya bagus. Dan seperti yang saya bilang teman-teman, bahwa regia itu hanya diperuntukkan untuk menguji saja material itu ya. Kalau sudah ketahuan ada emasnya, baru kita gunakan cara lain, mengambil konsentrat ya. Itu cara yang paling bagus itu teman-teman. Beda kalau elektronik. Memang kalau elektronik kan udah ketahuan tuh logamnya itu banyak, jadi ya kita harus gunakan kimia juga memang. Tapi kalau untuk alam, material alam ya nggak seperti itu. Apalagi kalau kita mau mengolah skala 20 kilo ke atas, kalau bisa konsentratnya saja yang diambil. Kalau nggak ada tromol itu kan bisa dihaluskan tuh, bisa kita haluskan, terus kita buatlah karpet-karpet dari karet itu yang saya tunjukkan. Kan nggak banyak modalnya itu sahabat. Jadi diaturlah di atas itu, kita ambil konsentratnya ya. Itu segitu aja, itu seharian kalau kita gitu tuh lumayan juga itu konsentrat emas yang kita dapat. Bisa langsung di logamkan, nggak perlu diregia itu. Panjang, masukkan aja ke koi, udah bakar, kasih dia logam kolektor sebagai logam pengumpul. Nah kalau yang banyak piritnya, gunakan timah ya, karena timah itu sangat bagus, dia bisa menjadi ya itu oksidatornya itu agar sulfurnya itu berkurang. Nah, namun memang kalau konsentrat sebelum dilogamkan ya, ini urutannya ya, boleh juga di roasting menggunakan HF, karena HF itu sebetulnya memang bagus untuk mau membersihkan emas. Biasanya orang menggunakan HF ya, ada biji-biji emas itu menggunakan HF untuk membersihkan kotoran-kotoran di emas itu, karena dia bisa pecahkan itu silika yang kaca-kaca itu, dia bisa pecahkan. Namun sahabat berhati-hati karena HF itu kan berbahaya ya. Itu diencerin aja, itulah di roasting. Setelah itu bisa diregia kalau memang materialnya belum tahu bahwa ini kandungan emasnya ada apa enggak. Tapi kalau udah kelihatan debu-debu emasnya, pada saat kita dulang secara pelan-pelan tuh ya, langsung aja logamkan. Nah, logamkan 100 gram misalnya kan, kita logamkan 100 gram, jadi kita tambahkan borak 200 gram. Nah tambahkan borak 200 gram agar dia itu lebih encer. Jadi jangan menuang
pada saat kita melogamkan jangan menuang borak itu kalau masih kental, usahakan encer baru kita tuang, karena borak sendiri itu bisa mengurai tembaga. Kalau dia agak kental baru kita tuang, ya usahakan dia encer baru kita uh, tuang, nanti baru kasih lagi borak baru. Nah namun itu memang perlu kebiasaan kalau untuk membakar ya teman-teman, harus latihan, karena kasihan perjuangan udah berapa hari tuh kita kerjakan konsentrat, ujung-ujungnya dapat nihil, kan kasihan teman-teman ya. Regia pun begitu, materialnya misalnya ya kita mau regia, sementara material yang kita mau regia ya. Lampunya mati. Waduh, oke teman-teman, maaf, ah, lampunya iseng tuh. Itu kan kalau ada cicak di dalam lampu itulah itu yang kadang buat, karena lampunya kan lampu di anu aja ini teman-teman. Ya maklumlah kita belum ganti juga sih, agak-agak bagus. Yang penting dia nyala aja sih hitungannya kemarin itu. Nah, ya tapi tidak apa-apa, kan dia nyala juga itu walaupun nggak normal. Nah, jadi kita kembali lagi ya sahabat ya, masalah emas atau konsentrat yang di regia. Ya, jadi jangan juga salah paham tentang regia itu, karena emas yang sudah berbentuk aluvial itu sulit di regia. Nah, jadi banyak juga teman-teman yang bertanya, nih saya sudah regia ini saudara, konsentratnya saya sudah regia. Tadi waktu sebelum di regia ada debu-debu emasnya, tapi kenapa waktu saya regia udah saya ikutin semua syarat-syaratnya, kenapa nggak dapat emas? Ya, itu emas yang sudah berbentuk aluvial itu berat di regia, karena kadarnya udah, itu emasnya udah jadi ceritanya kan, udah jadi. Nah emas jadi itu sulit sulit di regia. Nah makanya kalau untuk urusan konsentrat saya lebih menyarankan untuk dilogamkan saja, kita tambah tembaga baru cukim. Nah, ada endapan hitam tuh kan emas sudah ya. Kita hanya perlu memerlukan waktu paling enggak itu 1 jam 2 jam paling lama itu udah bisa lihat emas. Kalau regia enggak. Nah, belum lagi kita mau regia, ya regianya sebentar aja, mau ngendapinnya itu menyaringnya itu tuh lama ya. Jadi makanya saya sarankan kepada teman-teman bahwa kalau sudah melakukan yang namanya regia, sudah tahu material ini ada emasnya, jangan lagi gunakan cara itu. Nah tinggal berpikir bagaimana caranya kita ngambil konsentratnya, karena kalau material yang batuan-batuan emas biasanya kalau kita ambil konsentratnya itu udah kelihatan juga emasnya di pinggir-pinggiran itu pada saat kita dulang. Nah itu aja yang dikumpulin. Kalau punya shaking table ya lebih mantap lagi,
karena dia udah bisa pisahkan sendiri tuh, ada di pinggirannya itu. Skin table pun juga kan banyak yang jenis, ada yang agak murah, kalau mau yang bagus ya agak bagus juga harganya, namun fungsinya kan sama aja. Jadi saya sarankan kepada teman-teman bahwa itu kalau mau perdana mau mengolah emas, modalnya berapa saja pun jadi. Ya, yang penting teman-teman sudah tahu cara dan teknik kerja itu seperti apa. Ya, rajin bertanya sama teman, bagaimana ini, bagaimana ini. Ya, saya cuma kadang-kadang itu saya enggak terlalu perhatikan itu, teman-teman kalau ada yang bertanya. Nanti kalau tengah-tengah malam itu baru saya liatin tuh ada yang komen ini, itu barulah saya balas. Ya maklumlah teman-teman, ya kita kan nggak punya karyawan, nggak punya orang disuruh-suruh, dan kita nggak bisa juga semacam itu. Saya kalau malam itu kan istirahatnya itu kan kadang jam 11, ya terus besok pagi itu pergi lagi ke hutan, mencari, karena ya memang itulah kerjaan saya. Jadi pulang, kalau misalnya di sungai lagi banjir, saya pulang ke rumah itu bukan saya tinggal tidur, enggak. Ini di sinilah apalah aja yang dikerjakan sini supaya itu jadi lagi, ada lagi yang jadi, gitu aja. Kalau soal pasir hitam ya datang, saya bawa pulang itu, baru saya kumpulin aja itu pasir hitam di situ. Nantilah ada waktu baru saya mau olah-olah, begitu aja. Jadi pasir hitamnya tidak saya buang. Bang, saya mau tanya, tempat saya sulit untuk mendapatkan nitrat, bukan nitrit ya teman-teman ya. Nitrit dan nitrat itu adalah sesuatu yang berbeda. Nitrit bisa jadi nitrat, ya namun itu nitrit dan nitrat itu berbeda. Ya itu salah sebut aja, tidak apa-apa ya teman-teman. Sulit untuk mendapatkan nitrat ataupun HCl. So, adakah cara lain untuk melarutkan emas? Ya, untuk melarutkan emas itu kan bisa menggunakan potasium. Ya, potasium sianida bisa. Namun begini ya teman-teman ya. Saya jangan tersinggung ya sahabat ya. Ini kan kita lagi sharing. Saya bukanlah orang guru ya, bukan. Kita ini kan lagi sharing ya teman-teman. Begini, kenapa kita harus memikirkan emas yang nggak nampak mata itu ya teman-teman ya? Kenapa kita tidak memikirkan emas konsentrat yang material yang bisa menunjukkan debu-debu emas? Nantilah itu yang emas yang nggak nampak mata itu urusan belakang. Ya, itu di nomor dua kan teman-teman. Carilah material yang kita ambil konsentratnya itu bisa kita lihat debu-debu emasnya yang di pinggiran. Ya, karena itulah tangga kalau kita mau mengolah emas, dari tangga situ dulu. Nah, kalau sudah ada emas yang nampaklah itu di pinggir-pinggir itu ya teman-teman ya. Saya sarankan untuk dilogamkan aja. Jangan diregia, ambillah secukupnya saja itu kita ambil. Situlah latihan dulu. Latihan dulu kan udah nampak emasnya itu. Ini hanya sebagai bahan ukuran saja sampai di mana kemahiran kita mengambil emas. Nah, kalau yang sudah kelihatan emasnya ini sahabat dulu sudah bisa, barulah pindah ke material yang tidak nampak emasnya. Ya, kalau soal HCl dan nitrat itu bisa kita pesan online. Itu bisa kita dapatkan ya teman-teman ya. Sesulit-sulitnya barang itu bisa kita dapatkan tuh, banyak yang orang jual di online itu. Bisa juga kita buat sendiri menggunakan H2SO4 encer yang dari air aki itu, campur dengan garam. Itu nggak perlu dipanaskan, campurin aja, jemur. Sudah bisa itu. Ya, bukan mau dipanaskan dulu. Enggak semacam itu. Itu panjang itu prosesnya. Walaupun itu sama aja kekuatannya cairan itu sama. Nah, misalnya air aki ini kan
saya cuma memang tidak pernah sarankan untuk menggunakan itu karena saya tahu itu cenderung merugikan buat teman-teman. Ya, itu hanya sekedar belajar itu boleh, tapi kalau itu mau digunakan untuk ini ya nggak usah teman-teman. Itu merugikan. Mending pesan nitrat aja sekalian itu. Di sini pun juga sulit, cuma kan ada namanya kita pesan online. Ya, namun kalau belum pernah mengenal pekerjaan yang namanya regia, ya material-material yang ukuran emasnya itu seukuran mikroskopik, ya seukuran nano lah, itu sangat kecil. Ya, enggak usah dulu pedulikan material itu. Latihan dulu tuh, cari material yang pada saat kita hancurkan, lalu kita haluskan nih, lalu pada saat kita dulang, nah, bisa ada kelihatan emasnya yang di pinggir-pinggiran tuh. Nah, latihan dulu di situ. Kalau nggak nampak emasnya, tapi kita merasa yakin bahwa ada emasnya, nggak usah gunakan regia, langsung aja logamkan. Itu pun bisa. Kalau memang konsentrat itu ada emasnya, biarpun dia sebesar apa, pasti bisa diambil tanpa regia. Nah, jadi banyak peluang itu kalau mengolah emas, itu banyak caranya ya sahabat ya. Tidak mesti bahwa kita harus regia dulu, tidak teman-teman. Nah, disinilah diperlukan bahwa kita punya teman, bisa nggak kita ini. Nah, jadi kalau itu soal nitrit, itu nitrat dengan HCl itu bisa dipesan online. Ya gitu teman-teman, itu pesan online aja itu bisa itu. Karena di sini pun juga demikian, sulit mau mendapatkan asam itu. Namun soal emas itu masih aja kita bisa dapatkan tanpa cairan itu. Jadi kita sesuaikan saja keadaannya ya sahabat ya. Assalamualaikum Bang, selamat malam, saya pemula orang Sabah. Terima kasih. Waalaikumsalam sahabat. Ya, di sini kita sedang berdiskusi ya teman-teman ya. Saya juga memerlukan saran dari teman-teman sekalian. Ya, saya memerlukannya. Bakar orang bakar arang, tuturnya dong. Sebentar ya, teman-teman, saya mau lihat dulu. Bang, saya bolehkah pasir hitam bakar pakai arang? Ya, boleh. Pakai arang boleh. Jadi, kalau kita bakar pakai arang, pasir hitamnya itu udah dicampur borak duluan. Jadi usahakan perbandingannya itu 2 kali lebih banyak daripada pasir hitam. Artinya boraknya lebih banyak 2 kali daripada pasir hitam. Ya, bakar aja seperti itu. Tanpa borak pun juga bisa. Ya, tanpa borak pun juga bisa. Ya, namun lebih bagus jika ada boraknya. Nanti jadilah dia seperti selek. Nah, jadi seleknya itu nanti dilogamkan lagi. Jadi ada beberapa kali pelogaman ya itu. Setelah kita ambil logamnya, terus kan kita tumbuk-tumbuk tuh, dipukul-pukul, itu dikumpulin lagi, baru kita logamkan. Ya, kalau untuk melogamkan itu selek pasir hitam, gunakan borak dan soda as. Ya, soda as itu sangat bagus digunakan ya teman-teman ya, karena dia sifatnya itu dia dia seperti soda api. Jadi material-material itu yang lengket-lengket di koi itu dia bisa nyatu. Itu dicampur saja, perbandingannya itu 1:1 dengan borak. Berapa banyaknya borak ya segitu juga banyaknya pasir hitam, soda as. Ya, itu bisa teman-teman ya, bisa. Kalau mau melogamkan pasir hitam dalam jumlah sekaligus misalnya 5 kilo ya bisa. Nah, namun kembali lagi pasir hitamnya diuji dulu. Karena ada pasir hitam yang nggak ada isinya, ada. Ya, pasir hitam yang seperti apa yang ada emasnya ya itu kan bisa sahabat bisa uji dengan cara-cara yang sudah kita tunjukkan tanpa harus menggunakan kimia. Kalau ada kimia ya nggak apa-apa, namun kalau tidak ada bisa. Nah, misalnya ini ada pasir hitam nih sahabat ya, sekarang saya punya pasir hitam yang baru dapat dari sungai. Nah, itu pasir hitamnya sahabat haluskan.
dihaluskan pasir hitam itu. Kalau bisa ditromol biar dia halus, kita mau lihat apakah pasir hitam itu ada emasnya. Nah itu dihaluskan pasir hitam itu, tumbuk aja halus. Setelah dia halus, baru ambil 1 sendok atau 2 sendok. Nah, kita lakukan pendulangan secara perlahan-lahan. Jangan lupa air yang kita gunakan mendulang itu kita beri sabun agar emas-emas yang halus itu kan bisa ngambang. Nah kalau ada air sabunnya itu tenggelam dia. Ya, jadi bukan berarti pasir hitam datang dari sungai langsung kita mau bakar, bukan berarti seperti itu teman-teman. Nah disinilah tahap, kalau ada yang punya kimia seperti nitrat, nggak apa-apa, kurangin aja besinya menggunakan nitrat agar nggak terlalu banyak yang dibakar. Nah, namun sebelum itu semua kita harus uji dulu teman-teman. Nah pasir hitamnya itu dihaluskan, kalau nggak ada gelondong diulek aja, entah itu 1 sendok pasir hitam itu 2 sendok, diulek aja, cari yang agar halus, karena biasanya debu-debu emas itu nempel di situ. Jadi itulah saya sarankan untuk menghancurkan, dikasih halus baru kita lakukan pendulangan. Buat dia mesnya itu kayak semacam ya mes 150. Nah baru kita lihat kalau pasir hitam itu ada emasnya, pasti ada berbaris-baris di pinggiran itu pada saat kita dulang. Ya jadi itulah tahapnya kalau mau mengolah pasir hitam dengan peralatan yang ada. Apalagi nih oh, maaf teman-teman ya, saya membacanya itu kan ada HP-nya nggak terlalu terang. HP saya ini itu layarnya itu sudah retak 5 sahabat. Jadi itu 1, 2, 3, 4, 5. Saya lebih memilih untuk kalau ada uang saya lebih memilih membeli alat-alat baut kah apakah. Saya nggak terlalu perhatikan handphone ini, walaupun inilah media yang saya gunakan, media satu-satunya yang saya gunakan berkomunikasi buat para teman-teman. Tapi ya saya pikir ya mudah-mudahan nanti ada Tuhan kasih kelonggaran, ya maulah juga saya beli handphone baru ya, agar nggak nggak keliru lagi pada saat membaca seperti ini. Halo bang, di absen ya, ya terima kasih. Saya asal Sumatera. Oh ya, daerahku sulit bang, tolong kapan ya tutorialnya dibakar pakai arang. Kimia di daerahku sulit bang, tolong kapan tutorialnya material dibakar pakai arang. Ya insya Allah. Nah, namun sebelum itu kita lakukan, kami ini memberi gambaran kepada teman-teman bahwa kalau kita menggunakan pakai arang, sebenarnya seperti ini sahabat ya. Kita kalau menggunakan arang, arangnya kan ditiup. Ya, kita tiup pakai blower. Ya. Sementara emas yang ikut di pasir hitam itu emas debu. Nah, kira-kira seperti apa teman-teman emas debu tertiup? Banyakin terbangnya ketimbang yang tinggal. Percayalah teman-teman. Nah, disinilah kita perlukan percampuran antara borak dan soda as. Nah, campurlah material itu, masukkan saja ke dalam tungku yang ada arangnya, bisa ditiup sama pipa yang dibengkokkan pakai blower itu, tiup pakai blower turun ke bawah. Ya, namun jangan juga terlalu kencang apinya. Cukup kita lihat itu membara seperti apa, nggak perlu terlalu membara karena dia ditakutkan itu terbang. Jadi membakar pasir hitam atau konsentrat menggunakan arang, kita memerlukan nanti kita bakar ulang lagi kalau sudah menemukan seleknya, itu dilogamkan lagi. Jadi kita 2 kali pelogaman. Pelogaman yang kedua barulah kita menggunakan logam kolektor. Ya sebenarnya sih simple sih urusan, walau urusan bakar seperti itu teman-teman, karena kita hanya perlu arang dan semacam tungku. Ya nyalakan dulu arangnya, baru masukkan pasir hitamnya secara pelan-pelan ke dalam, biarkan saja, nggak usah dibolongin tungkunya itu, biarin aja dia numpuk di dalam situ.
Ya kalau arangnya sudah habis ya masukkan lagi arang baru. Pasti dia menjadi selek, walaupun nggak semuanya, tapi pasti ada yang menjadi selek. Nah seleknya itu, nah cuman ya uji dulu lah material itu ya sahabat ya, jangan langsung ditindaklanjuti. Takutnya udah capek-capek ini, udah hitam muka itu, bakar itu arang itu pasir hitam, nggak ada juga emasnya. Kasihan teman-teman. Ya kalau untuk tahap itu uh, melogamkan, membakar apa pasir hitam menggunakan arang, itu jangan dululah masuk ke metode itu teman-teman. Jangan dulu sebelum dipastikan mampu mengambil debu-debu emas. Ya, jadi itulah gunanya kemarin saya itu mau mengirimkan debu-debu emas itu bukan seperti saya tuh sementara untuk berbisnis, enggak. Ya, banyak yang mau mengirim sampel ke kami, banyak teman-temannya. Untuk apa? Terus ketika materialnya saya sampel terus ada emasnya, lalu saya memberitahu sahabat, ya saya yakin bahwa sahabat mengirimkan sampel ke kami, berarti kan sahabat belum bisa ngolahnya. Nah jadi kalau saya bilang emasnya ada, kan sahabat juga kebingungan tuh mau ngolah di sana. Saya nanti bilang ke di Regia di kayak gini, sementara saya tidak tahu sampai di mana kemampuan sahabat-sahabatku ini, apakah dia benar-benar sudah mampu mengambil emas. Nah atas dasar itulah saya mengirimkan debu-debu emas. Nah kalau sudah bisa mengambil debu-debu emas yang udah dilihat itu, wah mantap. Nah berarti pada saat nanti dia ngambil material lain yang ada emasnya, tentulah dia juga bisa karena caranya sama. Ya emas kasar dan halus kan sama aja emas. Jadi pasti dia bisa ambil. Nah makanya itu teman-teman saya juga bilang, kayak iya kita seorang youtuber itu, akulah yang mengirim material sampel sama teman-teman. Nah supaya nanti kita bisa pandu, gini loh caranya. Seandainya saya punya banyak butiran emas ya sahabat ya, emasnya itu saya bulionkan dengan tembaga, baru saya berikan buat saudara. Nah ini kau pisahkan ini, apakah kamu bisa? Itulah maksud saya teman-teman. Nah kalau saudara sudah bisa memisahkan itu, nah sekarang, nah gini misalnya kan sudah punya pasir hitamnya sudah jadi bulion, yang punya debu-debu emas tadi sudah jadi bulion. Karena kita sudah logamkan ya. Lalu saya bilang tolong dicukim. Nah setelah dicukim, insya Allah ada endapan emas. Karena memang pada saat kita logamkan kan sudah kelihatan tuh emasnya. Jadi endapan emasnya sudah ada. Jadi endapan emas tadi ini kan ini kan sebagai bahan untuk belajar. Ya, jangan dulu dilogamkan menjadi bulion emas. Tolong endapan itu kamu campur dengan lumpur atau apa saja, asal kotor lah, dijadikan kotor lah endapan itu, baru kita regia. Nah kan sekedar gambaran saja buat teman-teman bahwa kalau emas, material yang ada emasnya tetap bisa diambil meski bagaimanapun caranya, apapun yang bercampur di situ pasti bisa diambil. Nah kan namanya kita belajar. Ya, jadi itulah alasannya saya. Jadi saya nggak terlalu mempedulikan masalah ada teman-teman yang mengirim material itu ke saya, itu nggak perlu. Untuk apa? Justru saya yang kirimkan material sama saudara karena saudara mau belajar. Ya, kan terbalik tuh teman-teman. Ngapain kita harus kirim material sama orang sana sama untuk ini? Enggak, soal material kamu yang ada di sana, kamu sendirilah nanti yang menguji setelah kamu lulus dari material kita kasih ini. Bukan saudara yang memberi saya pelajaran, kami yang memberikan pelajaran sama saudara. Nah itulah dia bilang sama temanku, kurasa itu terbalik. Aku tidak bisa seperti itu. Kalau ada teman-teman bertanya bagaimana caranya mengetahui barang material itu kalau ada emasnya, nah saya kasih tahu dia di regia. Setelah kita regia, sebelum di regia
seperti apa, di roasting, di apa kan. Sementara teman-teman ini belum pernah satu kali pun mendapatkan emas dengan istilahnya dia belum pernah, pemula. Nah itu, seandainya bisa, saya cuma bulionkan emas, saya campur sama tembaga, lalu saya kirimkan buat saudara. Nah sekarang kau pisahkan tembaga dan emas itu, apakah kamu bisa pisahkan dengan dengan nitrat. Nah setelah dia sudah terpisah, ada endapan emas. Nah endapan itu kamu campur dengan tanah, baru regia. Nah biar saudara tahu, oh ternyata kalau material ada emasnya tetap bisa diambil. Nah dengan cara seperti itu, itulah. Jadi saya mohon tuh, ada yang tuh, ada juga yang komen masalah itu, dikiranya saya berbisnis. Iya, saya sedang berbisnis, tapi saya tidak mencari keuntungan sama saudara. Memang itu bisnis. Ya namanya kita bisnis ini kan saling berkomunikasi dengan teman, ini kan bisnis juga namanya. Ya keuntungan saya, ya saya bisa lebih akrab sama teman-teman. Ya bukan teman-teman itu apa juga kan, teman-teman subscribe, kasih like sama saya, itu sudah bantuan teman-teman. Sudah, saya pikir itu bantuan. Ya wajarlah jika aku memberitahu hal yang seperti itu. Apa gunanya saya harus berteman sama para sahabat kalau hanya kenal atau aja, nggak ada manfaatnya, nggak usah teman-teman, nggak ada gunanya juga. Yang mending kita itu berteman ada manfaat. Ya walaupun saya secara utuh tidak pernah melihat teman-teman, tapi teman-teman subscribe dan berkomentar begini, itu saya sudah merasa istilahnya saya sudah dianggap seperti teman. Nah tugas saya sebagai seorang teman kan ya menjawab pertanyaan teman yang kebetulan saya tahu, ya saya jawab lah. Ya jadi begitu saja sih sebetulnya. Berteman itu aja. Nggak berarti bahwa kalau kita berteman nggak ada gunanya, ngapain, paling kan kenal-kenal aja. Nah jadi saya bersyukur sekali kalau teman-teman ada merespon. Saya sangat berterima kasih ya teman-teman. Insya Allah saya akan menjawab yang memang seharusnya kita lakukan seperti ini. Saya nggak terbiasa untuk menjadi pembicara ya sahabat ya. Saya kadang bingung juga untuk mau menyampaikan dari awal sampai itu sudah terprogram, itu saya tidak tahu. Iya. Tapi yang jelas niat saya untuk sama teman-teman sekalian itu, niat saya ya memang mau mengatakan itu ya memang harusnya begini dulu baru begitu. Itulah maksud saya. Ya makanya itu ada sempat beberapa kali saya bahas tentang pasir hitam, karena pasir hitam, biar 1.000 orang kita bisa mengolah pasir hitam, itu hampir dibilang kita belum bersaing, karena materialnya memang luar biasa banyaknya, nggak ada saingan. Kita mau bersaing sama siapa lah, materialnya melimpah di alam. Beda kalau kita ngolah handphone rusak, barangnya itu terbatas. Waalaikumsalam. Ya apa ini teman-teman dari Sabah ini, di Sabah itu banyak juga itu emas-emas, lumbung emas yang ditemukan banyak. Ada ini yang di dekat pulau apa ini ya, yang dekat Kalimantan Timur, itu pulaunya yang masuk wilayah Malaysia, itu kan ada lumbung emas yang baru ditemukan di situ. Ya banyak juga emas di sana itu. Ya pasir hitam itu memang berpotensi ya sahabat ya, jangan sekali-sekali diabaikan pasir hitam itu, karena pasir hitam itu kan dari batu juga. Ya sungai itu adalah tromol alami ya teman-teman ya. Jadi pasir yang tadinya itu batu besar, ketika turun ke sungai kan dia dihancurin itu sama batu-batu yang lain, saling bertabrakan. Yang material batu yang mengandung pasir hitam dan emas itu kan berhamburan. Nah makanya pasir hitam itu membawa debu-debu emas, emas yang halus. Ya pasir hitam, batuan emas, ya sama aja sahabat, cara kerjanya percayalah sama saja.
Ya kalau sahabat bisa lolos di pasir hitam, saya yakin ya mau konsentrat yang seperti apa juga sudah pasti bisa. Ya yang penting ya misalnya dapat pasir hitam 1 ember nih ya teman-teman ya, jangan 1 ember itu diolah semua, jangan, haluskan dulu. Kalau material pasir hitamnya kasar, haluskan supaya dia mudah diolah, dihaluskan supaya itu emasnya itu akan terpisah pada saat ditromol. Pasti pasti pisah emasnya itu, walaupun nggak semuanya, tapi biasanya 70% dari debu-debu emas yang melengket di pasir hitam itu pasti melepaskan diri dia. Nah itulah maksud saya tadi, pasir hitamnya itu dihaluskan dulu baru kita dulang. Kalau memang sudah ada emasnya, nah latihan di situ, kan udah nampak emasnya kan, latihan dulu, ambil dulu emas-emas yang ada di situ. Nah kalau sudah mahir di situ, nah baru loncat lagi ke material yang jenis lain. Jadi kita ada punya urutan. Nanti tanya-tanya lagi sama kawan ya, dan memang memerlukan waktu ya sahabat ya, kita memang perlu waktu untuk belajar itu. Walaupun saudara itu punya pengalaman tentang menambang, misalnya ke sungai sudah pengalaman nambang, namun kalau untuk mau melegamkan itu hal yang berbeda ya, itu beda lagi, itu butuh kebiasaan juga. Beli alat bakar, itu blendernya itu kita beli, tabung oksi disiapkan ya, bukan apa-apa ya, karena itu kan kalau kita mau melegamkan itu kadang memerlukan oksi yang banyak ya. Kalau hanya 1 sendok ya sebentar itu, kalau cuma 1 sendok kita mau bakar atau 2 sendok itu, kalau orang bakar itu paling setengah jam itu udah selesai itu, 1 jam itu sudah jadi emas itu, kalau memang pasir hitam itu ada emasnya ya gitu teman-teman. Jadi siapa tahu ada yang itu. Jadi kalau untuk tahap pasir hitam itu saya pikir sudah sangat banyak ya saya omongkan ya teman-teman ya, sudah sangat banyak. Yang kurang itu tentang itu siram rendam sama sistem tong, itu yang masih kurang saya bahas tentang itu. Karena di tempat-tempat lain itu masih ada daerah di daerah, kalau di daerah sini saya tidak ada di tempat-tempat lain, tapi biasanya ya itu ampas-ampas tromol itu masih banyak yang tidak dimanfaatkan lagi, itu masih banyak emasnya. Nah, jadi perlu teman-teman ingat bahwa ini kan saya belum belum praktekkan baik-baik, pernah karena cuma pakai tong kecil aja. Rencana kalau insya Allah kalau itu diberi waktu dan kesempatan, kita akan membuat tong yang versi besar, bukan versi besar banget, enggak, paling enggak itu 1,5 ton bisa masuk ke situ. Nah sekedar gambaran, jika ada teman-teman yang ingin mengolah material sistem basah, ada lumpur itu, kalau bisa kalau dia masih kasar-kasar ya dihaluskan lagi lah, seperti baratnya seperti tepung yang diberi air ya, kurang lebih lah seperti itu, atau semen diberi air ya segitu. Itu lebih bagus kalau material lebih halus lebih baik ya. Beda kalau siram rendam, karena waktu perendaman itu juga panjang lama. Nah siram rendam itu sistem basah memang, namun itu siram rendam diperuntukkan untuk material-material afkir ya, karena pada saat pengolahannya itu, cara olahnya itu bisa sampai 100 ton ya, bahkan bisa lebih itu siram rendam. Nah, namun karena banyaknya material ya, banyak juga emasnya didapat itu, bahkan kiloan itu teman-teman ya, kalau cara-caranya benar itu luar biasa itu. Itu siram rendam itu bagus juga itu dipraktekkan, karena dia nggak terlalu, sifatnya pekerjaan itu nggak terlalu menyita banyak waktu ya. Kalau masalah regia dan lain-lain itu aromanya itu kan, coba lihat teman-teman ya, atap, saya pastikan itu kalau ngeregia dalam rumah yang punya atap seng itu pasti berkarat-berkarat macam ini, itu berkarat-berkarat itu teman-teman ya. Nah, itu lambat laun pasti berkarat dan rapuh, bocor ya. Jadi regia ya itu tadi efek sampingnya itu aromanya itu yang kayak
gimana ya aromanya itu tajam betul, apalagi kalau ada kendaraan. Nah, mending jangan dulu lah itu, saya sarankan. Kecuali kalau sudah bisa, artinya sudah mahir, sudah pernah mendapat emas di material, eh, ya nggak apa-apa regia, tapi di lapangan terbuka lah, di ruangan terbuka. Nah, namun kalau untuk yang belum pernah ya teman-teman, misalnya maaf ya sahabat ya, misalnya belum pernah misalnya. Nah, terus misalnya saya ini sementara menonton tutorial, saya belum pernah ada sama sekali pengalaman tentang emas, dan saya ingin mau tahu itu gimana caranya. Ya, kita cari cara yang paling ringan di dalam tutorial itu. Cara apa yang paling ringkas di situ? Ya, nggak perlu banyak, kan kita nggak tahu ini. Kita punya material, tapi kita nggak tahu mau diapakan. Nah, cari itu teknik yang paling ringkas. Setelah sudah kita tahu, sudah ada nampak-nampak kayak itu, kuning-kuning begitu, bukan mengkilat ya. Karena kalau mengkilat itu pirit. Emas itu warnanya kuning aja, kuning biasa itu, tidak mengkilat, kalem lah warnanya. Nanti dia kena cahaya itu baru dia ada anu sedikit, tapi kalau dibilang mengkilat sekali ya enggak. Seperti yang biasa kami tunjukkan, ada kayak kuning-kuning atau warna keperak-perakan, itu emas juga itu. Cuma memang dia bercampur dengan perak, dengan tembaga, dengan besi. Nah, itu latihan dulu lah, diambil dulu itu, dibakar, langsung dilogamkan. Bakar-bakaran itulah dulu dipertajam. Nah, kalau sudah pernah, nah barulah pikirkan gimana caranya mengambil konsentrat agak banyak. Nah, baru bikin tungku. Konsentrat batuan yang kita ambil itu lebih mudah dibakar daripada pasir hitam. Nah, itu lebih mudah kita bakar dalam tungku yang pakai arang. Kalau pasir hitam kan ada platinum, ada lutium, ada zirkon, banyak sekali kontaminasi logam-logam yang golongan-golongan PGM, ada radium, ada iridium yang memerlukan suhu di atas dari 2000. Nah, kalau misalnya batuan-batuan emas nih yang seperti yang kita tunjukkan, kan batu-batuan kuarsa, hancurin aja itu. Ya, ini untuk orang yang betul-betul mau latihan ngambil dulu emas. Nggak usah dulu pakai sistem regia. Regia itu hanya ingin menguji saja itu, apakah material ini ada emas atau tidak. Nah, yang saya sarankan latihan dulu ngambil emas. Setelah itu latihan menguji kandungan pada material. Kalau dua-duanya itu sudah lulus, nah baru latihan lagi mengambil emas skala agak-agak banyak lah, untuk bisa supaya kita bisa beli sembako. Jadi ada 3 tahap, teman-teman. Nah, kan kalau untuk regia kan 2 saja itu, nitrat dan HCl. Ya, nanti sudah adalah pengalaman dasar pertama, baru mulailah kita belajar tentang kimia lebih dalam lagi, tentang CN lebih dalam lagi. Ya, jadi jangan langsung loncat. Saya lebih menyarankan kepada teman-teman yang pemula, latihan dulu bakar membakar. Ya, karena kalau nggak latihan di situ, kadang-kadang sudah ada emasnya itu bisa hilang kalau tidak terbiasa. Ya, apalagi kalau membakar bulion nih, kita bakar bulion, terus bulionnya itu sampai mendidih, muncrat seperti itu ya teman-teman ya. Saya pastikan emasnya itu udah banyak yang hilang. Ya, jadi kalau sudah terbiasa enggak seperti itu kan, udah terbiasa. Jadi ya pokoknya kalau sudah mantap di pembakaran teman-teman, sahabat sudah bisa di tahap ini, tahap pelogaman, saya yakin lah itu sudah dekat jalannya itu. Ya, artinya kan kita sahabat sudah memasuki gapura dari pengolahan ini. Sudah bisa lah itu. Tinggal kita memberitahu saja itu. Ibaratnya saya sedang sementara belajar bawa mobil. Nah, nanti diberitahu alamatnya. Penumpangnya nanti di jalan, nanti ketemu juga. Yang penting tahu dulu kita bawa mobil. Yang penting tahu dulu kita cara melogamkannya, mengambil emasnya seperti apa. Nah, baru pindah ke situ. Ini loh material ini saja, material-material yang seperti ini yang ada emasnya.
Nah, baru kita uji apakah memang benar ada emasnya. Masuklah kita ke tahap regia itu. Tapi kalau untuk itu ya saya sarankan belajarlah dulu mengambil emas yang sudah kelihatan di konsentrat itu walaupun halus. Belajar dulu di situ. Ya karena itu sangat penting ya teman-teman ya. Saya akan pekerja seperti ini teman-teman. Saya mengalami. Jadi guru saya itu menyarankan situ dan itu manjur. Itu manjur sekali itu. Ya inilah juga yang saya ingin coba praktekkan sama teman-teman. Nah, setelah teman-teman sudah bisa, barulah kita pindah ke pelajaran yang lain. Saya memang beberapa tutorial ini saya banyak upload. Sebetulnya itu enggak seperti itu. Kalau kita sudah punya basis teman, kita melangkah ke pelajaran yang lain itu setelah material ini sudah selesai, betul-betul teman kita itu udah paham, barulah kita pindah ke material yang lain. Nah, sayangnya aku tidak punya teman tidak punya teman tetap gitu bahwa kamu betul-betul mau belajar. Nah, ada yang mau pindah ini ya, mau langsung tahap ini, ada yang mau langsung tahap itu. Nah, jadi saya tuh kadang juga, jadi makanya saya upload video itu ya sembarang aja, tidak beraturan gitu ya. Seharusnya sih beraturan, dari tahap ini dulu tahapnya kita selesaikan, seperti ini. Nah, paling teman-teman bertanya seanu aja secara sekilas. Saya tidak pernah mendapatkan bahwa kebetulan ini ada juga teman yang sekarang lagi mempraktekkan yang cara yang kita lakukan. Nah, jadi itu kan ada juga di grup WA itu bahwa ada misalnya konsentrat, walaupun saya ngerjakan pasir hitam terus dia ngerjakan konsentrat, idenya itu sama saja, ide pekerjaannya itu teman-teman sama saja idenya. Nggak mesti bahwa harus seperti inilah, kita kan belajar untuk mau mengambil emas yang sudah nampak di situ. Itu sangat ringkas teman-teman. Saya beritahukan sama teman-teman, itu pelogaman itu sangat ringkas, percayalah. Saudara tidak perlu mentreatment, saudara tidak perlu meregia. Ambil saja konsentratnya itu, alirkan dia di atas karpet karet itu. Nah, setelah itu tuang dia ke dalam dulangan. Nah, baru saudara bakar, campur dia dengan logam kolektor. Beri timah juga untuk membersihkan bulion itu. Saya sudah berapa kali tunjukkan teknik melogamkan seperti ini. Kalau tidak salah berapa tutorial itu. Ya, saya pikir saudara sudah paham, tinggal eksekusinya. Nah, kalau gagal coba lagi kedua kalinya itu. Biasanya udah 3 kali itu udah tahu itu biasanya. Nah, setelah kita sudah mendapatkan bulion, cukim langsung. Kalau memang material itu tadi kita lihat ada emasnya yang di pinggiran, kita curigai itu ya emas ya, pasti tersisa nanti pada saat dicukim. Nah, saya maunya teman-teman seperti itu supaya teman-teman cepat mengerti, wah ternyata enggak seribet itu mengambil emas. Nah, ini kita harus itu panjang teman-temannya. Kita roasting dulu baik-baik. Tahap itu hanya tahap untuk pengujian. Kalau hanya untuk pengujian, ngapain masuk ke tahap itu? Langsung saja yang seperti yang kita sebutkan, panjang. Nah, setelah udah tahu material ini ada emasnya, nah barulah kita pikirkan caranya mengambil konsentrat yang agak-agak banyak sedikit. Kita nggak perlu pikirkan lumpur itu yang memang ada emasnya, simpan aja dulu itu. Tunggu tahap ini kita lulus, baru kita hadapi material itu. Material itu cukup dikumpul, buat tong mini seperti itu. Kumpul dia di dalam tong, masukkan kapur dan CN, masukkan oksigen, sudah. Tanpa H2O2 pun juga jadi. Bukan berarti nanti ada H2O2-nya jadi, enggak. Yang penting pH-nya naik, masuk CN udah. Cuma kalau mau maksimal ya gunakan H2O2. Lebih maksimal lagi gunakan timbal atau PB nitrat.
Supaya lebih maksimal lagi, panaskan airnya. Ya gitu teman-teman. Jadi ya kalau untuk olah tong tuh, apa yang ada misalnya? Yang ada cuma soda api, ya udah pakai soda api aja sama CN. Nah, kalau ada pupuk urea ya kasih pupuk urea sedikit. Tapi itu urusan nanti setelah material lumpurnya udah agak banyak. Udah pernah diambil emasnya di lewat konsentrat. Nah, jadi kan ada tahapnya tuh teman-teman. Saya yakin kalau teman-teman ngikutin itu nggak lama kok, bener sampai berapa bulan itu teman-teman sudah bisa juga. Udah teman-teman juga udah bisa ngajarin teman-teman yang lain. Saya yakin teman-teman. Karena belajar emas ini kita bukan mau belajar seperti bawa pesawat tempur. Harus pelajari itu ribuan tombol. Kita hanya ngambil material tok aja, tumbuk halus, lihat ada emasnya dah sudah logamkan, kan cuma itu saja untuk tahap pertama. Ya, jadi saya harap teman-teman mengerti bahwa mengambil emas, melakukan pekerjaan emas tidak seperti yang ada yang dipikirkan sama teman-teman pemula bahwa sulit seperti apa. Enggak teman-teman, sebenarnya enggak seperti itu. Begitupun juga kalau kita mau usaha tentang emas, bukan berarti nanti ada uang untuk, enggak, berapa saja kita bisa bergerak, berapapun tanpa uang sekalipun kita bisa jalan kalau yang berdekatan dengan sungai. Ya itu teman-teman. Jadi ya saya jujur aja secara pribadi itu sudah banyak juga orang yang saya ajak, sudah banyak ya anak-anak yang ingin belajar. Aku hanya tidak menunjukkan teman-teman, sudah banyak juga. Ada tuh sudah itu yang ada beberapa bulan yang lalu tuh udah beli motor. Dia ada nelpon, nah, terima kasih bang bilangnya, aku sudah beli motor. Nah padahal cuman belajar ada seminggu aja itu, udah cuman seminggu. Nah, dia ke sungai, belum pernah megang mata jet. Saya tanya, nah, kamu ada uang nggak? Hanya belum ada bang. Nah, jadi kamu mau belajar? Ya sudah, kalau begitu saya target kamu 10 hari. Ternyata 1 minggu dia sudah pintar. Jadi saya bilangkan bahwa kalau kita mau kerja emas di alam, cari emas di alam, enggak berarti kita langsung turun ke sungai langsung ambil emas. Enggak. Memang ada tempat-tempat di sungai itu yang emasnya agak ngumpul. Nah, jadi ya seminggu lah dia ajar. Saya ajarin, kerjalah di situ. Jadi kalau ada hasil saya beri juga, saya bagi dua. Enggak ada dibilang ini bagian mesin. Enggak. Loh, bukan juga dia lama kerja. Cuman berapa hari aja cukup kadar belajar. Nah, dia nggak mau terima, tapi ya ambillah, kita kan namanya kerja sama. Walaupun dia belajar kan itu sisi yang berbeda. Nah, jadi ada 1 minggu, akhirnya dia beli mesin sendiri. Nah, terus mulailah dia cari emas di sungai di dekat rumahnya itu. Yang katanya nggak ada orang yang cari emas karena tidak ada emasnya. Saya bilang, aku nggak percaya. Kalau ada sungai nggak ada emasnya, kecuali parit. Ya, kalau sungai rasanya setiap sungai ada emasnya. Ya, karena sungai itu diciptakan dengan 1.000 alasan. Bukan satu alasannya itu, pasti banyak alasannya kenapa sungai itu Tuhan ciptakan untuk kita. Salah satunya ya dia bawa emas. Aku nggak percaya kalau ada sungai nggak ada emasnya. Kalau parit, ya banyak kok yang nggak ada emasnya kalau parit. Nah akhirnya dia belilah dia mesin. Saya bilang belilah mesin. Terus dia praktekkan dengan yang kami kerjakan beberapa hari. Sekarang dia sudah beli motor. Dia ada nelpon. Artinya nasib kita itu walaupun sama-sama itu kan, itu dia lebih lebih cepat itu nah. Nah jadi itulah, saya harap teman-teman bisa ada semangat lah. Ya kalau yang ada pekerjaan yang lain itu, pekerjaan emas itu bukan untuk membuat pekerjaan lain teman-teman. Enggak, ini lebih lebih anu ke jaga-jaga kalau kita kehilangan pekerjaan. Lebih lebih condong ke situ.
Ya, jadi kita nggak boleh melepaskan pekerjaan lain demi pekerjaan indah. Pekerjaan emas tidak seperti itu. Mau dikerjakan berapa kali satu minggu itu bisa. Apalagi kalau untuk urusan ngebolang, mau ngebolang setahun bisa, mau ngebolang tiap hari apalagi. Ya, itu sangat bisa. Kita nggak perlu banyak cari emas, sedikit saja udah 1 gram. Nah, udah berapa tuh harganya? Udah 900.000. Nah, sedikit aja. Nah, jadi itulah kemudahan yang diberikan kalau kita mau kerjaan emas. Meskipun banyak yang kerja emas, ya itu masih tergolong sedikit dibanding material yang ada di lapangan ini. Itu banyak betul material itu, teman-teman. Sungai itu banyak, tinggal teman-teman saja mau apa tidak. Ya, tinggal itu saja lagi kesungguhan dari para teman-teman. Kalau soal mau menguji itu teman-temannya, menguji material, sebenarnya yang saya praktekkan ini adalah bagaimana caranya untuk mau mengurangi ketergantungan sama kimia yang begitu banyak kita gunakan. Itulah kita punya second table, kita punya tromol, kita punya cruiser. Jadi kita mengurangi ketergantungan sama kimia yang berlebihan. Ya, kita nekan itu. Bukan kita mau gunakan merkuri itu bahaya juga. Padahal ada cara yang lebih simple. Kalau punya second table, nggak bisa beli yang ini, beli yang di bawahnya, beli yang paling murah. Nggak bisa beli second table, kita punya karpet sama, menangkap konsentrat emas juga. Aku ada berapa kali uji dengan cara ini saja, kita dulang udah bisa dapat butiran-butiran emas tanpa menggunakan kimia. Ya, itulah sebetulnya yang saya ingin tujuankan. Bukan kita tidak bisa kimia, kita itu cuma mau mengurangi. Gimana caranya mengurangi dampak kimia. Di channel-channel lain banyak tutorial regia, kalau ku tambahin itu makin banyak. Bukan itu sebetulnya solusinya. Ya, solusinya gimana caranya kita mengurangi regia itu. Supaya tidak beli terus. Ya gitu teman-teman ya. Jadi ya, kita sudah berbicara panjang lebar ini. Saya minta maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang baik, sahabat ya. Saya minta maaf. Sejujurnya saya juga belajar. Ya, kerja emas semakin kita tahu, kita juga semakin sadar bahwa kita tidak tahu apa-apa. Itulah emas. Ya, di atas langit masih ada langit. Gitulah teman-teman. Jadi teman-teman adalah saudara-saudara saya semua. Apa yang saya sampaikan kepada teman-teman bukan berarti bahwa saya saya juga menerima saran. Mana tahu saja saya ada salah mengucapkan apa-apa. Yang jelas maksud saya seperti itu, ingin membuat pertemanan kita itu lebih dekat lagi. Nah, biar teman-teman tahu bahwa material di alam itu sangat banyak. Banyak betul. Oke teman-teman, jadi karena nggak ada pertanyaan lagi, bentar dulu ya. Jadi terima kasih banyak ya sahabat, sudah mau menemani, sudah mau mendengar ya. Saya harap sahabat memaklumi bahwa saya juga berisiko kalau yang saya sampaikan itu salah, tidak benar. Saya juga berisiko kalau memang ada kesalahan, sahabatnya saya minta maaf. Saya tidak bermaksud untuk mau menjerumuskan teman-teman ke pekerjaan yang sama sekali tidak membawa manfaat. Ya, saya hanya ingin menjawab bahwa kalau bisa kita pelajari dulu yang betul-betul awalnya, nah, baru kita lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, supaya enggak bingung bahwa mengolah ini saya selalu gagal, meregia saya selalu gagal. Mungkin saja regianya sudah berhasil, tapi pelogamannya tidak berhasil. Ya gitu. Mungkin saja karena regia itu nggak bohong. Kalau regia nggak mengeluarkan emas berarti material itu tidak ada emasnya. Yang jadi masalah pada saat endapan regia itu kita logamkan, itu krusialnya. Regia tidak bohong dia.
Kalau ada emas di situ, debu-debu emas pasti dia gigit. Walaupun secara apa, emas aluvial itu sulit diregiat, sulit dalam tanda arti nggak bisa digigit sama sekali. Ada yang digigit, cuma nggak semuanya. Nah, jadi mungkin saja regianya sudah berhasil, tapi tahap pologamannya yang belum, masih harus diperbaiki dulu. Ya, oke sahabatku. Jadi saya mohon maaf atas kata-kata saya yang mungkin terlalu lancang. Saya mohon diri. Tuh sudah 1 jam lebih tuh ya sahabat ya. Oke sahabat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Salam emas.